Tadi kita sudah melihat bagaimana caranya kita melakukan wiring Alatera DMT1010 ya, ke KWH meter Prabayar keypad ya, dengan cover terminal meternya masih ditutup. Jadi ngambil tegangannya tidak dari meter, tapi kita ngambil tegangan dari stop kontak katakanlah yang ada di pelanggan. Nah, cuman syaratnya adalah pastikan di stop kontak itu mana fasa, mana netral, supaya kabel fasa dari alat itu sama dengan kabel fasa yang dari stop kontak ya. Dan juga mohon dipastikan juga di klem itu saya tunjukkan di klem yang kita wiring ini, yang kita jepit ini adalah kabel dari PLN, ini kabel fasa dan ini netral. Fasa masuk, ini netralnya. Jadi pastikan klemnya itu dijepit di kabel fasanya yang warna merah ya. Dan arah klemnya itu dari plus ke min, jadi arahnya ke atas, atau dari kiri ke kanan, plus ke minus ya. Nah, sekarang kita coba melihat apa saja yang bisa kita baca di Alateranya. Karena kita lihat di sini ada switch, ini tegangan sudah masuk, cuman belum nyala karena switchnya di posisi 0, posisi netral. Karena kita pakai kabel pengukuran untuk menyalakan alat ini, kita tekan switch bagian 1 ya, kita tekan, baru dia akan muncul. Nah, di sini kita lihat ada tegangan ya, tegangan yang dari stop kontak itu. Terus ada arus sebesar 0,4 ampere, ada watt 94, ada var minus 16, ada VA ya, ada cospi, ada sudut tegangan dan arus ya. Nah, di sini kita lihat kalau wattnya itu plus ya 94, cospi-nya pun juga 0,98. Nah, ini karena klem yang tadi kita jepit itu pada kabel yang benar. Tapi kalau kita pakai kabel yang bukan kabel fasa ya, nanti dia akan kita lihat nanti di wattnya itu jadi minus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di lapangan ingin mengetahui mana fasa, mana netral yang harus dijepit di klemnya, kita bisa pastikan di wattnya. Kalau wattnya plus berarti kabelnya sudah benar di kabel fasa. Kalau wattnya minus, kabelnya salah dan kita harus pindahkan ke kabel fasa. Oke. Nah, ini tadi kita udah perhatikan di situ. Di sini ada rasio, ada konstanta, ada cycle. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai menguji error meter. Kita pastikan konstanta yang kita inputkan sudah benar. Dan juga kita pastikan cycle yang kita input itu sudah sesuai. Ya. Konstanta ini adalah konstanta meter yang mau kita uji. Yang kita tahu meter ini adalah meter Prabayar, konstantanya 1000 puls per kWh, sehingga kita masukkan konstantanya 1000 di sini.
Tapi kalau konstanta ini bukan 1000, salah. Kita rubah. Caranya kita tekan 0 di sini. 0. Nah, baru nanti kita pakai kursor. Kursor ini kita ke bawah, nanti dia akan geser ke bagian konstanta. Tinggal kita inputkan berapa konstanta yang benar, kita tinggal inputkan lewat keypad ini. Contoh 1000. Saya inputkan spasi. Nah, terus pindah cycle. Nah, cycle ini bicara berapa cycle yang kita set supaya errornya keluar. Nah, cycle ini berhubungan dengan besarnya arus yang terukur atau besarnya cepatnya kedipan yang kita bisa baca di meter. Kalau kita lihat dengan arus 0,4 ini, kedipan di meter ini agak lambat ya, karena memang arusnya kecil. Sehingga kalau kedipannya lambat, sebaiknya cycle-nya jangan dibikin terlalu besar. Saya rasa 3 itu sudah cukup, atau 1 pun juga udah cukup. Kalau arusnya di bawah 0,5 ampere. Kalau arusnya sampai 10 ampere, 5 ampere, sebaiknya kita cycle-nya dibikin 5. Supaya error yang terbaca pun setiap 5 cycle itu lebih stabil gitu ya. Nah, kalau kita sudah masukkan konstanta yang benar, cycle yang benar ya, kita tinggal tekan cek. Nah, dia nanti mulai melakukan perhitungan error meternya berapa. Seperti kita tahu yang namanya meter elektronik, mau dia pasca bayar, mau dia prabayar, satu kelas itu kelasnya kelas 1. Artinya tidak boleh kurang dari minus 1% atau lebih dari plus 1%. Ya, nah kita coba lihat di sini. Tampaknya dia sudah posisi sensornya sudah pas sehingga kedipan di meter itu terbaca di sensornya. Nah, nanti kita lihat. Di sini dia mulai ngitung. Setiap satu cycle nanti dia akan muncul errornya. Kita tunggu. Ya. Nah, ini kalau teman-teman ketemu di lapangan itu arusnya kecil, ya kita harus belajar sabar karena memang errornya itu tidak langsung keluar, tergantung kepada kedipan yang ada di KWH meter. Nah, kita lihat begitu satu cycle langsung terbaca errornya adalah minus 0,3468. Dan kalau kita amatin di sebelah error ini ada cons 996,54. Ini bicara alat ini ternyata bisa mendeteksi juga berapa konstanta meter yang aktual. Di nameplate kan 1000, tapi aktual itu adalah 996,54. Jadi ini juga membantu kita memverifikasi benar nggak konstanta di meternya. Ya. Kalau konstanta di meter tidak benar, pasti konstanta yang terbaca yang terdeteksi sama alat pun juga nanti akan tidak sesuai seperti itu. Ya. Dan di sini ada 3 kali pengambilan error, 3 sampling dia, sampel lah, sampai 3 kali. Yang keempat nanti dia akan menghilangkan sampel yang paling lama seperti itu. Jadi kita tunggu sampai 3 kali, baru kita save gitu, save alatnya. Nah, kita lihat ini sudah yang kedua kali, nah 3 kali kita tinggal save. Jadi cukup simpel sebenarnya teman-teman kalau untuk menguji error meter ini, tidak sulit gitu. Nah, tinggal kita belajar memperlancar saja ya, cara wiringnya, cara settingnya, dan cara nyimpannya nanti. Kita lihat begitu sudah yang, nah ini sudah terbaca 0,346 minus
Sudah, baru kita save, kita tekan nomor 2 di sini, save. Nah, tinggal kita isi. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita isi. Ya, mungkin barcode kita nggak usah kita isi. Nah, kita isi yang user ID, nama, dan seterusnya. Cara kita isi adalah kita tekan 0, ya. 0. Nah, baru kita isi, kita ke bawah. Kalau barcode mau kita isi terserah, kalau enggak kita tinggal isi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Oke, kita tinggal ke bawah, kursor ke bawah. Nah, user ID ini identik dengan ID pelanggan ya. ID pelanggan itu juga angka, kita bisa isi terserah, saya misalnya isi. Dan bawah lagi, nah nama ini identik dengan nama pelanggan. Nama pelanggan kita tidak bisa kita isi angka ya, tapi kita harus ganti dengan huruf. Caranya kita rubah yang ini di tombol kotak ini menjadi, tekan lagi, jadi dia menjadi alfabet ya. Ini ada alfabet terlihat. Nah, di sini ada persyaratan. Kalau kita mau masukin huruf A, pasti tekan angka 2 ya. Misalnya saya mau kasih nama PT Aman gitu. PT Aman, berarti saya isi P. P itu nomor 7, tekan 7. Nah, 7 ini ada P-nya nomor 0, tekan 0. Nah, P. T ini 8, tekan 8. Sementara T-nya sendiri di posisi 0, kita tekan 0 lagi. Terus kita spasi Aman, A nomor 2, posisi A di 0. Terus lanjut M nomor 6, posisi M ada di 0 juga. A lagi nomor 2, 0. N nomor 6, tapi posisi N-nya di nomor 1. Nah, jadi seperti itu. Tidak sulit sih sebenarnya, cuman harus dibiasakan cara mengentrinya. Kalau sudah biasa itu kita bisa hafal. Setiap huruf itu tahu kodenya apa. Oke. Demikian juga dengan alamat dan remarks. Ini bisa kita kosongkan atau kita isi. Ya, sebaiknya kita isi. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal tekan tombol cek ini. Kita tekan nomor 1. Confirm, cek lagi. Nah, jadi sudah tersimpan. Oke. Nah, ini kita bisa lihat selain error, kita juga bisa melihat tampilan lain. Contoh nomor 1, harmonik. Nah, ini adalah beban harmonisa yang bisa terrecord ya, termonitor di DMT 1010 ya. Sampai harmonik ke 43 ya. Nah, kita quit ya. Selain harmonik juga ada, nah ini ada halaman 1, kita klik ke halaman 2, di sini ada wave ini, kita tekan nomor 1. Nah, wave ini menunjukkan bentuk gelombang sinusoidal, tegangan dan arus. Kalau kita lihat sini untuk tegangan U ya, gelombangnya mulus ya. Tapi kalau untuk yang arus I ini agak sedikit cacat, tapi tetap satu fasa dan tetap kelihatan gelombang sinusnya. Jadi ini hanya untuk memastikan beban di pelanggan ini apakah terjadi memiliki harmonisa yang cukup besar, karena harmonisa ini pun juga sedikit mempengaruhi pengukuran KWH. Cuma tergantung dari jenis KWH-nya. Ada beberapa tipe KWH yang memang sudah didesain untuk bisa mengkompensasi atau menghandle frekuensi tinggi akibat harmonisa.
Oke, nah kita klik. Jadi seperti ini cara kita untuk pengujian error meter menggunakan DMT 1010. Terima kasih.